yang lalu di bawah konspirasi ekonomi politik Soekarno, bangsa saya, tanah saya dikapitalisasi oleh imperialis. Setiap tahun, dunia memperingati tanggal 1 Mei sebagai Hari Buruh Internasional, simbol perjuangan kelas pekerja dalam melawan eksploitasi dan penindasan. Namun, bagi rakyat Papua, tanggal 1 Mei tidaklah bermakna sebagai kemenangan kelas pekerja. Sebaliknya, orang Papua mengenang 1 Mei sebagai hari dimulainya babak kelam dalam sejarah panjang penjajahan dan penderitaan. Hari ketika tanah Papua diserahkan secara administratif kepada Indonesia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui United Nations Temporary Executive Authority atau UNTEA, tanpa persetujuan rakyat Papua sendiri. Sementara, pemerintah Indonesia merayakannya sebagai hari kembalinya Papua ke pangkuan Ibu Pertiwi dari tangan Belanda. Kontroversi ini berlangsung hingga saat ini. Apa yang terjadi 1 Mei? Mari kita bahas. Latar belakang. Untuk memahami makna historis 1 Mei 1963, kita perlu menilik lebih jauh pada Perjanjian New York, yang ditandatangani pada 15 Agustus 1962. Perjanjian ini lahir dari ketegangan antara Indonesia dan Belanda mengenai masa depan wilayah Papua Barat, saat itu disebut Irian Barat. Di tengah atmosfer perang dingin dan tekanan geopolitik internasional, terutama dari Amerika Serikat, Belanda akhirnya bersedia menyerahkan kendali administrasi Papua kepada Badan Sementara PBB, United Nations Temporary Executive Authority atau UNTEA. Sesuai kesepakatan, UNTEA akan memerintah wilayah itu dari Oktober 1962 hingga April 1963, kemudian menyerahkannya kepada Indonesia pada 1 Mei 1963. Satu klausul penting dalam perjanjian itu menyebut bahwa Indonesia harus melaksanakan penentuan pendapat rakyat, Act of Free Choice atau PEPRA, selambat-lambatnya tahun 1969, untuk memberikan rakyat Papua hak menentukan nasib sendiri. Namun yang terjadi kemudian adalah, jauh dari janji demokratis itu. Proses transisi kekuasaan dari UNTEA ke Indonesia tidak melibatkan konsultasi rakyat Papua. Bahkan, dalam banyak kesaksian, orang Papua sendiri tidak tahu mengapa bendera merah putih tiba-tiba dikibarkan pada 1 Mei 1963, menggantikan bendera bintang Kejora dan Belanda, yang sebelumnya berkibar berdampingan dengan lagu kebangsaan, Hai Tanahku Papua. Hal ini mengakibatkan protes yang hingga saat ini masih berlangsung di tanah Papua. 1 Mei, aneksasi integrasi. Bagi pemerintah Indonesia, 1 Mei dianggap sebagai hari integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, narasi ini ditolak oleh banyak rakyat Papua, akademisi independen, dan organisasi pro-kemerdekaan. Dalam pandangan mereka, 1 Mei adalah hari aneksasi, penggabungan wilayah secara paksa tanpa mandat rakyat Papua. Ada beberapa alasan yang sering dikemukakan orang Papua hingga saat ini, mengapa momen ini dianggap ilegal adalah: pertama, tidak ada referendum pada 1 Mei 1963. Penyerahan kekuasaan oleh UNTEA ke Indonesia dilakukan tanpa pelibatan rakyat Papua. Referendum atau jajak pendapat rakyat tidak pernah dilaksanakan saat itu. Kedua, proses PEPRA 1969 yang cacat. Dari sekitar 800.000 penduduk Papua saat itu, hanya 1.025 orang yang dipilih oleh militer Indonesia untuk mewakili suara rakyat. Mereka menyebut musyawarah dan dilaporkan telah mengalami tekanan, intimidasi, bahkan ancaman pembunuhan agar memilih bergabung dengan Indonesia. Ketiga, Deklarasi Kemerdekaan Papua 1961.
Sebelum perjanjian New York, pada 1 Desember 1961, rakyat Papua telah mendeklarasikan kemerdekaan, secara simbolis dengan pengibaran bendera bintang kejora, dan pengumuman struktur pemerintahan sementara. 1 Mei 1963 dianggap bertentangan dengan kehendak ini. Keempat, pelanggaran hak menentukan nasib sendiri. Pasal 1 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, secara eksplisit menyatakan bahwa, semua bangsa berhak menentukan nasib sendiri. Peristiwa 1 Mei dianggap sebagai bentuk pelanggaran, Pasal 1 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik tersebut. Dampak langsung dan sistemik pasca 1 Mei. Berbagai sumber resmi menulis bahwa, sejak 1 Mei 1963, kehidupan rakyat Papua dianggap berubah drastis. Gelombang militerisasi dan represi mulai menyelimuti wilayah ini. Berbagai operasi militer dilancarkan untuk membungkam aspirasi kemerdekaan, yang oleh negara dianggap sebagai tindakan subversif. Akibatnya, terjadi pelanggaran HAM berat dan sistematis, termasuk penangkapan dan penyiksaan terhadap aktivis pro-kemerdekaan. Penghilangan orang secara paksa, pembantaian massal seperti yang terjadi di Biak, Paniai, Wamena dan lainnya. Pembungkaman ruang demokrasi. Pengibaran bendera bintang kejora atau sekadar menyuarakan sejarah Papua bisa berujung hukuman penjara. Marginalisasi orang asli Papua, OAP, secara sosial dan ekonomi. Eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam, oleh korporasi asing dan Indonesia, tanpa manfaat signifikan bagi masyarakat lokal. Papua menentang kelanjutan proyek strategis nasional food estate atau lumbung pangan seluas 2 juta hektar di Merauke oleh pemerintahan Prabowo Gibran. 2 juta hektar itu kira-kira 30 kali luas Jakarta atau hampir 4 kali Pulau Bali. PSN di Merauke terbagi menjadi 3. Pertama, proyek pengembangan perkebunan tebu dan bioetanol seluas 500.000 hektar. Kedua, proyek optimalisasi lahan atau OPLAH 100.000 hektar. Ketiga, proyek cetak sawah baru yang dikelola Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pertanian dengan lahan seluas 1 juta hektar. 1 Mei dalam memori kolektif orang Papua. Seiring waktu, 1 Mei menjadi simbol luka dan perlawanan. Di berbagai kota di Papua seperti Jayapura, Timika, Sorong, Wamena, Nabire, Manokwari, Paniai, dan kota lainnya rakyat memperingati hari ini dengan tarian, ibadah, doa, dan demonstrasi damai. Organisasi seperti Komite Nasional Papua Barat dan United Liberation Movement for West Papua menyebutnya sebagai Hari Malapetaka Nasional Papua Barat. Peringatan ini bukan hanya bentuk protes atas peristiwa masa lalu, tetapi juga refleksi atas kondisi masa kini. Sebab hingga hari ini, persoalan Papua belum terselesaikan secara adil. Konflik bersenjata masih terjadi, berdampak pada pelayanan dasar warga sipil dan pelanggaran hak asasi manusia, yang terus berlanjut. Apa yang harus dilakukan? Jalan menuju keadilan. Luka sejarah tidak bisa disembuhkan dengan penyangkalan. Pengabaian atas suara rakyat Papua hanya akan memperpanjang konflik dan penderitaan. Maka beberapa langkah penting yang bisa diambil adalah: pertama, pengakuan sejarah secara jujur. Pemerintah Indonesia perlu mengakui bahwa proses integrasi Papua penuh cacat, dan rakyat Papua memiliki memori kolektif yang berbeda dari narasi resmi negara. Kedua, penyelidikan dan pengadilan pelanggaran HAM. Dari masa daerah operasi militer tahun 1961, hingga kekerasan hari ini, pelaku pelanggaran HAM berat harus diadili, tidak diberi impunitas. Negara harus berani mengakui, dan merehabilitasi kembali, semua kasus pelanggaran hak asasi manusia Papua. Ketiga, perlu dilakukan dialog damai yang bermakna. Harus ada ruang perundingan yang melibatkan rakyat Papua secara sejati, dimediasi oleh pihak netral internasional, agar diambil solusi netral yang permanen atas konflik Papua. 1 Mei adalah pengingat, bukan perayaan. 1 Mei 1963 bukanlah hari kemerdekaan bagi Papua. Itu adalah hari pemaksaan. Hari ketika satu bangsa yang sedang mempersiapkan kemerdekaannya, harus menerima kenyataan bahwa tanah mereka diserahkan tanpa suara mereka sendiri. Luka itu belum sembuh. Dan ia tak akan pernah sembuh selama negara terus menutup telinga dari jeritan rakyat Papua. Perjuangan mereka bukan tentang separatisme, melainkan tentang keadilan. Bukan tentang kebencian, melainkan tentang hak untuk hidup, dengan martabat di tanah leluhur mereka sendiri. Selamat memperingati 1 Mei, Hari Buruh Internasional, simbol perjuangan kelas pekerja, dalam melawan eksploitasi dan penindasan. Dan 1 Mei 1963, hari pengingat yang belum berakhir di Papua,
integrasi atau aneksasi. Saudara, dukung perubahan positif untuk Papua. Jika video ini dan konten lainnya di Jejak Papua Channel ini bermanfaat dalam mencari solusi bagi berbagai tantangan di tanah Papua, maka mari bersama mengambil peran. Klik subscribe untuk terus mendukung informasi dan inspirasi bagi Papua yang lebih baik. Bagikan video ini melalui WhatsApp dan media sosial agar lebih banyak orang bisa ikut serta dalam perubahan. Tinggalkan komentar di setiap video. Suara dan pandangan Anda sangat berarti dalam membangun diskusi yang konstruktif untuk Papua yang damai dan sejahtera. Setiap subscribe, share, dan komentar dari Anda adalah langkah nyata menuju perubahan. Mari bersama, wujudkan Papua yang penuh kedamaian dan kesejahteraan secara permanen. Amin. Salam damai.